Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi penyuka matematika? Selalu sehat dan selalu bersemangat untuk belajar matematika. Masih bersama saya Noresna Elisa. Kali ini kita akan belajar materi matriks. Di video ini kita akan belajar definisi matriks, notasi, elemen, ordo, macam-macam matriks, samaan matriks, dan transpose matriks. Definisi matriks. Apa sih definisinya? Iya, matriks itu didefinisikan sebagai susunan berbentuk persegi panjang dari elemen-elemen yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Ditulis di antara kurung biasa atau kurung siku. Jadi kalau kurung biasa itu kurungnya seperti ini, kalau kurung siku itu kurungnya seperti ini. Terus matriks itu dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan sebagainya. Jadi matriks notasinya ya huruf kapital, ingat. Kemudian jika elemen atau entry matriks berupa huruf, maka dituliskan dengan huruf kecil. Terus nanti di matriks itu ada yang namanya ordo. Nah, ordo itu bisa juga disebut ukuran. Jadi ordo atau ukuran suatu matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom. Jadi kalau nanti kalian sudah bisa menentukan baris, banyaknya baris, kemudian banyaknya kolom, nanti pasti bisa menentukan ordonya. Secara umum, matriks dapat dituliskan sebagai berikut. Berdasarkan definisi tadi kan, kalaunya matriks itu berbentuk persegi panjang dari elemen-elemen yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Nah, jadi yang namanya baris itu ini nih, A11, A12 sampai dengan A1N itu disebut dengan baris pertama. Kemudian A21, A22 sampai A2N itu disebut sebagai baris kedua dan seterusnya sampai dengan AM1, AM2, dan seterusnya sampai AMN itu disebut sebagai baris ke M. Kemudian untuk kolom itu yang dari atas ke bawah seperti ini itu disebut dengan kolom. Maka A11, A12, dan seterusnya sampai AM1 itu disebut dengan kolom pertama. Kemudian A12, A22, dan seterusnya sampai dengan AM2 itu disebut sebagai kolom kedua. Dan seterusnya sampai dengan A1N, A2N, dan seterusnya sampai AMN itu disebut dengan kolom ke N. Kemudian AIJ itu menyatakan elemen matriks pada baris ke I dan kolom ke J, sehingga dapat ditulis matriks A dengan elemen AIJ. Nah, lihat ini berarti A-nya 1-1 berarti menyatakan dia berada di baris pertama kolom pertama. Ini A22 berarti berada di baris kedua kolom kedua. Jadi ingat, angka yang pertama itu menyatakan baris, yang kedua itu menyatakan kolom. Berikut. Iya. Ini contoh yang pertama. Diberikan matriks A seperti itu. Berdasarkan matriks tersebut, tentukan banyak baris. Maka banyak barisnya ada berapa? Betul, ada 3 baris nih. 1, 2, 3. Jadi banyak barisnya 3 baris. Kemudian banyak kolomnya ada berapa? Iya, betul sekali. Banyak kolomnya ada 2 kolom. Kemudian pertanyaan yang C, ordo matriks. Ingat, ordo matriks tadi itu adalah ukuran matriks. Jadi banyak baris dan banyak kolom. Nyatakan banyak baris dan banyak kolom. Maka banyak barisnya ada berapa? Ada 3, banyak kolomnya ada 2. Maka ordonya adalah 3 kali 2. Jadi ini kalau dia matriks A, maka ordo matriks A 3 kali 2. Nah, ini jangan kalian hasilkan A sama dengan 6. Jangan ya. Jadi ini tetap dituliskan dalam bentuk 3 kali 2. Karena ini menyatakan ukuran matriks. Berarti si matriks A ini punya baris sebanyak 3, punya kolom sebanyak 2. Kemudian yang D, elemen-elemen pada baris kedua. Baris kedua yang mana?
Iya, ini baris kedua. Maka elemen-elemennya adalah 4 dan 5. Betul sekali. Terus yang E, elemen-elemen pada kolom kedua. Yang mana kolom kedua? Ini kolom pertama, berarti yang ini nih kolom kedua. Maka elemennya adalah 3, 5, dan 2. Wah, sangat mudah dipahami untuk contoh pertama. Kita masuki lagi contoh yang kedua. Nah, ini diberikan matriks C. Berdasarkan matriks tersebut, tentukan ordo matriks. Maka, berapa ukuran matriks C? Jadi, kita lihat banyak baris ada berapa? Betul, ada 3. Banyak kolom? Iya, 3 juga. Maka, ordo matriks C adalah 3 kali 3. Kemudian yang B, C12 ditambah C33. Berarti kan kalau dituliskan huruf kecil seperti ini berarti dia elemen matriks, artinya yang berada pada baris pertama dan kolom kedua. C12 artinya berapa nilainya, nilai elemennya yang berada pada baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua. Oh, berarti yang ini, oh iya 2 berarti. Jadi C12 itu 2 ditambah C33. Berarti pada baris ketiga kolom ketiga. Yang mana? Betul, berarti 4. Maka 2 ditambah dengan 4 sama dengan 6. Nah, mudah sekali. Yang C. Yang C, 2 dikali C32. Berarti kita cari dulu C32. Maka 2 dikali C32 berarti pada baris ketiga kolom kedua. Oh iya, 7 berarti ya. Berarti 2 dikali dengan 7. Ditambah 3 dikali C11. Iya, berarti ditambah 3 kali C11-nya berapa? Artinya berada di baris pertama, kolom pertama. Oh, ini berarti. Berarti C11-nya adalah 1. Nah, berarti 3 dikali dengan 1. Kemudian dikurang dengan C23. Berarti elemen pada baris kedua, yang ini ya, berarti ya baris kedua kolom ketiga. Oh, berarti yang ini. Ini baris kedua, kolom ketiga nih 1, 2, 3. Oh, berarti 12. Nah, tinggal dikurang dengan 12. Ingat kan? Ini perkalian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Maka kalian kalikan dulu. Maka 2 dikali 7, 14. Ditambah 3 dikali 1, 3. Dikurang 12. Maka hasilnya adalah 5. Nah, sangat mudah dipahami kan untuk matriks? Pasti nanti nilainya bagus semua. Amin. Iya, yang berikutnya akan kita kenal macam-macam matriks ini ditinjau dari banyak baris dan kolom penyusunnya ya. Yang pertama ada namanya matriks baris. Matriks baris yaitu matriks yang hanya terdiri atas satu baris. Jadi ini contohnya matriks A. Ini disebut sebagai matriks baris karena dia hanya terdiri dari satu baris. Kemudian yang kedua ada matriks kolom. Matriks kolom itu matriks yang hanya terdiri atas satu kolom. Ini kita berikan contohnya matriks B. Nah, matriks B ini disebut dengan matriks kolom karena dia hanya terdiri atas satu kolom. Kemudian yang ketiga ada matriks persegi. Nah, persegi artinya dia matriks yang banyak baris sama dengan banyak kolomnya. Nih, perhatikan contohnya. Ini ada diberikan matriks C. Matriks C ini adalah matriks persegi karena banyak barisnya itu sama dengan banyak kolomnya. Nih, banyak barisnya ada 3, kemudian banyak kolomnya ada 3. Maka dia disebut sebagai matriks persegi. Nah, nanti matriks persegi ini berarti ordonya bisa 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Kemudian ada lagi namanya matriks 0. Nah, matriks 0 ini dinotasikan sebagai O ya. Jadi matriks O itu setiap elemennya itu 0 semuanya. Jadi isinya tuh 0 semua. Tidak tergantung bentuknya, cuman tergantung nilai elemennya. Kalau nilai elemennya 0 semua, maka dia disebut dengan
matriks 0. Kemudian yang kelima ada namanya matriks identitas satuan. Nah, ini dinotasikan dengan huruf I ya. Itu matriks identitas satuan nih, matriks persegi yang elemen diagonalnya itu 1 dan elemen lainnya itu 0 nih. Yang mana sih yang namanya diagonal utama? Itu diagonal utama ini dari sini ke sini. Nah, itu disebut dengan diagonal utama. Jadi matriks identitas satuan ini yang nih elemennya berada di diagonal utama itu nilainya 1 semua, yang lainnya itu 0 dan bentuknya persegi ya. Berarti kalau 2 kali 2 di sininya 1, maka di sininya 0 semua. Maka itu disebut dengan matriks identitas satuan. Kemudian yang keenam ada matriks segitiga atas. Nah, matriks segitiga atas itu matriks persegi. Jadi ingat juga bentuknya matriks persegi yang elemen-elemennya di bawah diagonal utamanya adalah 0 nih. Contohnya seperti ini. Matriks E ini disebut dengan matriks segitiga atas. Nah, bentuknya persegi karena banyak baris dan kolomnya sama. Kemudian elemen-elemen di bawah diagonal utama adalah 0. Ini kan diagonal utamanya ini nih. Nah, di bawahnya sini 0. Maka ini disebut matriks segitiga atas. Atau kalau kita tarik garis seperti ini, dia membentuk segitiga. Yang terakhir itu adalah matriks segitiga bawah. Nah, artinya matriks segitiga bawah ini sama juga, dia merupakan matriks persegi, tetapi elemen-elemen di atasnya ya, di atas diagonal utama 0. Nih lihat contohnya kalau diberikan matriks F seperti ini. Nah, nih ini disebut dengan matriks segitiga bawah karena elemen-elemen di atas diagonal utama itu 0. Nah, atau kalau kita lihat dari sini, nih kita tarik garis seperti ini, dia juga membentuk segitiga berada di bawah ya. Maka ini disebut dengan matriks segitiga bawah. Ya, yang berikutnya kita akan belajar kesamaan matriks. Sebelum belajar kesamaan matriks, yuk tersenyum dulu seperti gambar ini. Iya, terima kasih, senyumnya manis sekali. Dengan tersenyum, semoga menambah kesukaan kalian terhadap matematika. Apa sih kesamaan matriks? Ya, dua buah matriks atau dua matriks A dan B dikatakan sama jika ordo kedua matriks sama dan elemen-elemennya yang seletak bersesuaian sama. Jadi matriks itu dikatakan sama jika ordonya dan elemennya yang seletak itu juga sama. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ya. Ini tentukan nilai A dan B dari kesamaan matriks berikut. Ini sudah diberikan, dia dinyatakan matriks ini sama dengan matriks yang ini. Tentukan nilai A dan B-nya. Nah, coba lihat nilai A ini berada di mana? Iya, dia berada di baris pertama, kolom kedua. Nah, sekarang lihat di kesamaan matriks yang sama dengan ini, di sebelahnya ini, maka yang sama itu adalah nilainya yang berada pada baris pertama dan kolom kedua juga. Berarti nilai A ini sama dengan, iya berarti A itu sama dengan min 7. Kemudian yang B, berapa berarti? Ya, B terletak di baris kedua, kolom pertama. Berarti di matriks yang sama itu, maka yang sama nilainya dengan B berarti juga berada di baris kedua, kolom pertama. Ya, baris kedua, kolom pertama berarti adalah ya 5. Maka nilai B sama dengan 5. Wah, mudah sekali. Contoh yang kedua ya di kesamaan matriks. Tentukan nilai X, Y, dan Z dari kesamaan dua matriks berikut. Lihat cara penyelesaiannya. Nah, ini perhatikan yang mana yang kita cari. Ingat, kesamaan dua matriks itu yang letaknya bersesuaian berarti nilainya sama. Maka 2X dikurang 4 itu sama dengan, ya berarti lihat 2X dikurang 4 itu kan berada di baris pertama,
kolom pertama. Maka yang di sebelah sini kita ambil juga yang baris pertama, kolom pertama berapa nilainya? Oh, 2. Maka 2x dikurang 4 itu sama dengan 2. Nah, kita bisa operasikan, maka nanti kalian dapatkan nilai x-nya. Jadi 2x dikurang 4 sama dengan 2, maka 2x sama dengan 2 ditambah 4. Jadi 2x sama dengan 6, maka x-nya sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian bisa cari nilai apa lagi? Yang letaknya bersesuaian, berarti ini berada di baris kedua kolom pertama, yang di sini baris kedua kolom pertama. Oh, tapi dia variabelnya tidak sama. Di sini Z, di sini Y, sedangkan kedua-duanya belum diketahui, berarti ini tidak bisa kita cari. Berarti yang lain ya. Oh ya ini. Z dikurang 2 itu berada di baris pertama kolom ketiga. Maka yang di sebelah sini di baris pertama kolom ketiga. Oh ya, yang 3Z berarti 3Z ini sama dengan Z dikurang 2. Nah, baru bisa dicari nilai Z-nya. Nih, 3Z dikurang Z dikurang 2, maka 3Z dikurang 2, dikurang Z sama dengan min 2. Maka Z-nya adalah min 2 dibagi 2, hasilnya min 1. Nah, sudah X, Z. Apalagi yang belum? Oh iya, yang Y. Di mana nih Y? Di sini berarti sama dengan yang mana? Betul sekali. Sama dengan 6Z ya, karena ini terletak di baris kedua kolom pertama, berarti yang di sini baris kedua kolom pertama. Maka 2Y sama dengan 6Z. Z tadi kan sudah kita temukan hasilnya sama dengan min 1, tinggal disubstitusi ke persamaan ini. Maka 2Y sama dengan 6 dikali dengan min 1. Jadi 2Y sama dengan min 6. Maka Y-nya min 6 dibagi 2, hasilnya min 3. Nah, setelah ini berarti selesai. Maka kita dapatkan nilai X, Y, dan Z berturut-turut adalah X-nya 3, Y-nya min 3, dan Z-nya min 1. Oke, yang terakhir dibahas di video ini adalah transpose matriks. Apa itu transpose matriks? Transpose suatu matriks adalah matriks baru yang diperoleh dengan mengubah susunan. Ingat ya, mengubah susunan kolom suatu matriks menjadi baris dan susunan baris menjadi kolom. Kayak ditukar gitu bentuknya atau susunannya. Maka asalnya dia kolom jadikan baris, asalnya baris jadikan kolom. Nah ini, kalau ada matriks A dengan elemen AIJ, kemudian ordonya M kali N, maka ditulis transposnya itu adalah A pangkat T. Jadi kalau ada pangkat T itu menandakan transpos dari matriks ya. Maka ini elemennya berubah jadi JI, kemudian ordonya berubah menjadi N kali M. Pasti ingin lebih jelas? Iya dong, kita beri. Pasti ingin lebih jelasnya kan? Kita lihat contoh berikut. Yang pertama, diketahui matriks A, nih, 3507 min 3 min 12. Tentukan A transposnya. Maka gampang sekali ini kan asalnya dia kolomnya 3, 0, min 3 diubah jadi baris, yang 57, min 12 juga diubah jadi baris. Nah, maka ini akan berubah, transposnya itu tinggal 3, 0, min 3 dijadikan sebagai baris. Asalnya dia kolom, jadi baris. Nih, asalnya dia kolom, jadi baris. Berubah kan ordonya? Kalau ini ordonya 3 kali 2, berubah menjadi 2 kali 3. Kemudian contoh yang kedua. Nah, ini. Diketahui matriks K dan L jika K sama dengan L transpos. Tentukan nilai X dan Y. Maka ingat K sama dengan L transpos. Maka kalau kita tuliskan tetap matriks K-nya. Nah, hati-hati di sini harus kalian ubah dulu L-nya. Matriks L-nya ya. Jadi berubah asalnya 12, 4 sebagai baris, ubah menjadi sebagai
kolom. Dengan elemen min 2, min 1 sebagai baris berubah menjadi kolom. Nah, sudah, tinggal kalian ini berarti kesamaan dua matriks seperti yang kita pelajari sebelumnya, maka ini kita ambil persamaan ya, dari kesamaan ini diperoleh persamaan ini ya, 4x plus y ini akan sama dengan yang mana? 4x plus y ini terletaknya di baris pertama kolom pertama, berarti yang di sini sama dengan baris pertama kolom pertama berarti si 12 ya, berarti boleh kita tuliskan 4x plus y sama dengan 12, kemudian ya yang berikutnya 3x dikurang y, 2y sama dengan min 2. Maka ini bisa kita tuliskan seperti ini, dua buah persamaan yang kita dapatkan. Ingat pelajaran waktu kalian kelas 10 juga pernah mendapatkan materi ini ya, maka boleh menggunakan cara eliminasi. Nah, tinggal kalau ingin mencari nilai X, maka eliminasi Y. Bagaimana caranya? Ya, berarti yang di atas dikali 2, di bawah dikali min 1. Iya, maka hasilnya adalah 4 kali 2, 8, 2 kali 1, 2Y, 2 kali 12, 24. Saya rasa kalian pasti sudah bisa semuanya. Ini karena kali 1 berarti tidak berubah. Nah, tinggal karena ini positif, negatif, untuk menghilangkannya maka dijumlahkan. Nah, maka 8 ditambah 3 sama dengan 11x, 24 ditambah negatif 2 sama dengan 22, maka didapatkanlah nilai X-nya 22 dibagi 11 sama dengan 2. Udah ketemu tuh nilai X-nya, berarti yang kita cari berikutnya adalah nilai Y. Nilai Y pakai substitusi aja ya, pakai substitusi ke persamaan pertama 4x plus y sama dengan 12. Maka 4x plus y sama dengan 12. Tadi kan x-nya sudah ditemukan 2, berarti 4 dikali 2 tambah y sama dengan 12. 8 ya, maka y-nya sama dengan 12 dikurang 8, 4. Selesai deh. Jadi nilai x-nya sama dengan 2 dan y-nya sama dengan 4. Mudah sekali matriks ini. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar. Selalu berpikir positif, maka kita akan menjadi orang yang bersemangat dan selalu bisa melakukan apa saja yang positif.